Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami hari ini. Saya Among Bangun Rahyono dengan NIM 2540008 dan rekan saya Suci Wanda Kartika dengan NIM 2504007. Pembahasan kami hari ini mengenai pengertian struktur teori pengetahuan, komponen pengetahuan, teori kebenaran dan terakhir kesimpulan dari kami. Pengertian struktur teori pengetahuan. Struktur adalah pengaturan, susunan, atau pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, sistem, atau entitas kompleks. Struktur menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut berhubungan, bekerja bersama, dan membentuk satu kesatuan fungsi, baik dalam konteks fisik, bangunan, biologi, maupun abstrak, data, organisasi. Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan dalil yang saling berkaitan secara sistematis untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami suatu fenomena atau fakta empiris. Teori dikembangkan melalui metode ilmiah, didukung bukti-bukti, serta berperan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap suatu objek melalui penginderaan, mata, telinga, hidung, dan seterusnya, pengalaman, atau pembelajaran. Ini mencakup keseluruhan gagasan, konsep, fakta, dan pemahaman yang dimiliki seseorang tentang dunia. Pengetahuan menjadi dasar bertindak dan berkembang seiring pengalaman hidup. Struktur teori pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan adalah susunan sistematis komponen-komponen yang membentuk pengetahuan ilmiah, mencakup fakta, konsep, generalisasi, teori, dan metode ilmiah. Ini adalah kerangka kerja logis yang saling berhubungan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol gejala alam atau sosial secara teruji dan sistematis. Komponen pengetahuan merupakan bagian atau unsur yang membentuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 komponen yang akan dijelaskan, yaitu 1. Konsep adalah ide, gagasan, atau gambaran mental yang abstrak, digunakan untuk memahami, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan objek, peristiwa, atau fenomena tertentu. Konsep berfungsi sebagai elemen dasar pemikiran manusia yang menyederhanakan komunikasi dan membantu struktur berpikir. Berikut ciri-ciri konsep. Abstrak, tidak berbentuk fisik, melainkan dalam pikiran. Umum, universal, bisa diterapkan pada banyak objek yang memiliki karakteristik serupa. Dapat diwakili, diwujudkan melalui kata, simbol, atau istilah. Contoh, konsep kursi mencakup semua jenis kursi, kayu, besi, malas, meskipun bentuk fisiknya berbeda, karena memiliki ciri bersama, tempat duduk. Contoh lain, keadilan, demokrasi, kecepatan. 2. Variabel pengetahuan adalah faktor, karakteristik, atau item data yang diukur dalam penelitian untuk menilai pemahaman, informasi, atau kognisi subjek terhadap suatu objek. Ini sering diukur melalui kuesioner dan dikategorikan, misalnya, baik, cukup, kurang, atau dihitung nilainya. Pengetahuan umumnya bertindak sebagai variabel bebas, independen, yang mempengaruhi perilaku atau variabel terikat. Komponen penting dalam variabel pengetahuan. Definisi operasional, cara peneliti mengukur tingkat pengetahuan subjek, seringkali menggunakan kuesioner. Pengukuran, data yang dihasilkan bisa berupa data kategorikal, tinggi, rendah, atau numerik, skor tes. Jenis pengetahuan, sering dibagi menjadi pengetahuan deklaratif, fakta, konsep, dan pengetahuan prosedural, cara melakukan sesuatu. Indikator, mengidentifikasi cakupan materi yang diukur, seperti pengetahuan tentang kesehatan, kebijakan, atau prosedur tertentu. 3. Proposisi adalah unit dasar pernyataan dalam logika yang memiliki makna utuh, terdiri dari subjek, predikat, dan kopula, serta bernilai benar atau salah. Proposisi merupakan bentuk ekspresi verbal dari putusan yang mengungkapkan hubungan antara dua konsep, di mana kebenaran faktanya dapat dibuktikan atau disangkal. Berikut adalah poin-poin penting mengenai proposisi. Nilai kebenaran, proposisi harus berupa kalimat berita yang hanya memiliki satu nilai, yaitu benar saja atau salah saja, tidak mungkin keduanya sekaligus. Unsur-unsur proposisi, subjek, hal yang disebutkan atau dibahas. Predikat, apa yang dinyatakan mengenai subjek. Kopula,
Kata hubung yang menghubungkan subjek dan predikat. Jenis-jenis proposisi. Berdasarkan bentuk, proposisi tunggal, satu subjek predikat, dan majemuk. Berdasarkan kuantitas, universal, berlaku untuk semua, partikular, sebagian, dan singular. Berdasarkan relasi, kategoris, langsung, hipotetis, bersyarat, dan disjungtif, alternatif. Teori kebenaran dalam filsafat adalah landasan epistemologis untuk menilai kesahihan suatu pengetahuan, yang utama meliputi teori korespondensi, sesuai fakta, koherensi, konsisten, logis, dan pragmatis, bermanfaat. Kebenaran ini bisa bersifat mutlak, agama, atau nisbi, relatif, ilmu pengetahuan, yang terus berkembang melalui pengujian. Berikut adalah penjabaran teori-teori utama kebenaran dalam filsafat. Teori korespondensi, correspondence theory of truth. Kebenaran dianggap ada jika pernyataan atau pengetahuan sesuai dengan fakta objektif di dunia nyata. Aristoteles menegaskan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan realitas. Seperti pernyataan, hari ini hujan, benar jika di luar memang sedang hujan. Teori koherensi, konsistensi, coherence theory of truth. Kebenaran diukur berdasarkan konsistensi suatu pernyataan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah diakui benar. Teori ini banyak digunakan dalam logika dan matematika, di mana suatu proposisi dianggap benar jika tidak bertentangan dengan sistem logika yang ada. Teori pragmatis, pragmatic theory of truth, dipelopori tokoh seperti William James dan John Dewey. Teori ini menekankan bahwa kebenaran diukur dari keberhasilan praktis, kegunaan, dan dampaknya dalam memecahkan masalah kehidupan. Suatu gagasan dianggap benar jika fungsional dan berguna. Teori tambahan, teori performatif, performative theory of truth. Kebenaran bukan hanya sekadar menggambarkan realitas, tetapi menciptakan realitas baru. Teori konsensus, consensus theory of truth. Kebenaran adalah hasil kesepakatan komunitas ilmiah pada suatu paradigma tertentu, sering dikaitkan dengan pemikiran Thomas Kuhn. Kesimpulan dari materi ini adalah di dalam struktur pengetahuan terdapat komponen-komponen yang membentuk ilmu pengetahuan, diantaranya konsep, variabel, dan proposisi. Salah satu konsep yang utama adalah teori kebenaran yang membuktikan kebenaran dari pengetahuan tersebut. Melalui teori kebenaran, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat terbukti keabsahannya. Demikianlah presentasi kami hari ini. Saya Suci Wanda Kartika dan rekan saya Amon Bangun Rahyono. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah bersama kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.